Amityville, New York, 1975. Ed dan Lorraine Warren, diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga, duduk bersama keluarga Lutz di rumah Amityville yang terkenal. Setahun sebelumnya, Ronald DeFeo Jr. membunuh keluarganya, dan keluarga Lutz mengklaim telah mengalami fenomena paranormal. Warrens melakukan sesi pengusiran setan, di mana Lorraine memiliki visi di mana ia melihat dirinya berada dalam posisi Ronald pada malam pembunuhan. Dia menyaksikan dirinya melakukan tindakan tersebut, pertama dengan orang tua Ronald, dan kemudian 3 saudara kandungnya. Lorraine kemudian bertemu dengan makhluk setan yang berwujud seorang biarawati, diikuti oleh seorang pria yang sedang sekarat. Lorraine berteriak, dan Ed menariknya keluar dari visi tersebut dan menenangkannya. Kita loncat ke 3 tahun kemudian di Enfield, Inggris. Janet Hudson, diperankan oleh Madison Wolfe, duduk di luar sekolah dengan temannya Camilla, diperankan oleh Emily Tasker, saat Camilla merokok. Dia memberikan rokok itu kepada Janet tepat sebelum seorang guru keluar dan menegur gadis-gadis itu karena merokok. Guru itu menyita rokok itu dan menghisapnya. Janet tinggal dengan kakak perempuannya Margaret, diperankan oleh Lauren Esposito, adik laki-laki Johnny, diperankan oleh Patrick S1MCH Pronunciation Auli, dan Billy, diperankan oleh Benjamin Haig, dan ibu mereka Peggy, diperankan oleh Frances O'Connor. Keluarga Hudson kesulitan secara finansial, ayah anak itu meninggalkan mereka untuk seorang tetangga perempuan, dan Billy memiliki gangguan bicara yang membuatnya dibully di sekolah. Peggy merasa ragu sebagai seorang ibu tunggal. Di malam hari, Janet dan Margaret sedang tidur di kamar mereka, ketika Janet mulai merasakan kehadiran yang mengganggu. Seperti suaranya bicara dengan dirinya sendiri, tetapi kemudian dia mulai menjawab dengan suara yang menggeram, serak yang mengklaim ini rumahku. Margaret mengira Janet sedang bercanda, sampai dia berdiri di samping tempat tidur Margaret, dan suara seorang pria tua di belakang Margaret mengulangi pernyataan itu. Margaret menyalakan lampu dan tidak menemukan siapapun di belakangnya. Dia memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Di negara bagian lain, Warrens tampil di acara talk show untuk membahas kasus Amityville. Tamu lain di acara itu menolak kasus tersebut sebagai sebuah lelucon sebelum mengkritik klaim clairvoyance Lorraine. Ini membuat Ed marah, yang menyebabkannya bertengkar dengan pria lain itu. Lorraine menenangkannya di belakang panggung. Janet dan Billy bermain dengan turntable berdasarkan lagu There Was a Crooked Man. Saat anak-anak itu pergi tidur, Janet mengikat lengannya ke tempat tidur. Dia akhirnya berada di lantai ruang tamu tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai ke sana. Billy berjalan-jalan di rumah, saat dia melihat truk pemadam kebakaran mainan di lantai. Dia menggulingkannya ke dalam tenda di lorong, tetapi beberapa saat kemudian, truk itu mengguling masuk ke kamar Billy. Dia kembali keluar dan menggulingkannya ke dalam tenda, pada saat itu raungan menggelegar terdengar. Billy berlari ke kamar ibunya sementara Margaret mendengar ketukan di pintunya. Dia membukanya dan tidak melihat siapapun di luar sampai Janet kembali, membantah bahwa dia mengetuk pintu. Keesokan harinya, Janet menonton TV, dan saluran-saluran itu mulai berubah sendiri. Remote juga menggeleng. Janet mencari-cari dan menemukannya di kursi di belakangnya. Sebuah sosok hantu muncul dari sudut dan menggeram, "Rumahku!" Janet berlari kembali ke sofa sambil berteriak. Malam itu, Janet akhirnya berada di lantai kamarnya seolah-olah dia dilemparkan. Dia memberitahu Margaret bahwa ada seseorang di rumah itu. Sebelum Margaret bisa menolak itu, tempat tidur mereka mulai bergoyang. Mereka berteriak dan berlari ke kamar Peggy. Dia pergi ke kamar anak perempuan itu dan mengira mereka sedang bermain, sampai lemari anak perempuan itu ditolak keras ke pintu mereka. Keluarga Hudson bergegas ke rumah tetangga mereka, keluarga Nottinghams. Peggy menelepon polisi untuk memeriksa rumahnya. Polisi tidak menemukan apa-apa, tetapi kemudian mereka melihat sebuah kursi meluncur sendiri di ruangan itu, membuat mereka ketakutan. Di rumah Warren, Ed sedang melukis gambar sesuatu yang dia klaim telah dilihatnya dalam mimpi. Itu adalah biarawati setan yang sama yang dilihat oleh Lorraine dalam visinya. Kemudian, saat dia duduk di ruang tamu dengan putri mereka Judy, diperankan oleh Sterling Jerins, suara terdengar di lorong. Judy keluar untuk melihat. Lorraine menemukannya menatap dengan ketakutan pada biarawati setan itu. Lorraine mengikutinya ke kantor. Dia pikir dia melihat biarawati itu dalam kegelapan, tetapi itu hanya lukisan. Namun, setan itu masih ada di ruangan itu, dan ia berjalan menuju lukisan dan membuatnya hidup. Dia menggeram saat berlari menuju Lorraine, menyebabkannya melihat visi yang sama seperti sebelumnya, hanya kali ini, kita melihat pria yang meninggal, itu Ed, hanya mengatakan, "Maafkan aku," Lorraine sebelum sebuah paku kayu besar menancapinya. Lorraine mulai berteriak dan menulis dengan garis keras di Alkitabnya sebelum Judy membangunkannya dari lamunannya.
Orang-orang di Enfield menjadi sadar akan gangguan yang dialami oleh keluarga Hutchison. Beberapa peneliti paranormal terlibat, termasuk Maurice Grosse, diperankan oleh Simon S1MCH Pronunciation Burni, dan Anita Gregory, diperankan oleh Franka Potente, yang terakhir mengklaim bahwa tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa fenomena tersebut benar-benar paranormal. Maurice dan kru berita berkumpul di rumah Hutchison untuk mewawancarai Janet dan Margaret. Selama wawancara, Janet terlihat tidak nyaman, dan dia mulai berbicara dengan suara seorang pria tua yang serak. Entitas itu mengatakan namanya Bill Wilkins, yang berusia 72 tahun, dan menuntut agar semua orang meninggalkan rumahnya. Di rumah Nottingham, anak-anak tidur di ruang tamu. Saat semua orang lain tertidur, Billy berjalan-jalan di rumah dan bertemu dengan makhluk yang berwujud The Crooked Man, mengulangi nyanyian puisi dengan cara yang mengerikan dan mengejar Billy. Ketika dia berlari memberitahu ibunya dan yang lainnya, Janet muncul dengan suara yang menyeramkan mengucapkan puisi itu. Dia kemudian mengeluarkan suara yang mengerikan yang memecahkan kaca di ruangan itu. Dia pingsan dan mulai mengeluarkan busa dari mulutnya. Seorang pendeta pergi ke rumah Warren dan memutar rekaman audio wawancara untuk Ed dan Lorraine mendengarkan. Pendeta itu meminta mereka untuk membantu dalam kasus ini. Lorraine ragu-ragu saat dia menjelaskan kepada Ed visi yang dia lihat tentang kematiannya. Dia berpikir itu tanda bahwa mungkin dia dimaksudkan untuk mencegahnya. Mereka memutuskan untuk pergi ke Inggris. Warren tiba di Enfield dan bertemu dengan keluarga Hodgsons. Peggy menunjukkan kepada Ed kamar tidur yang sekarang berantakan, dan dindingnya diliputi oleh salib-salib. Mereka melanjutkan untuk mengunci pintu kamar dengan rantai. Lorraine bertemu dengan Janet di luar rumahnya, duduk di ayunan. Janet menyatakan kesedihannya bahwa orang-orang menghindarinya karena gangguan yang diduga. Lorraine menghiburnya dengan mengatakan bahwa mungkin satu orang bisa membantu mengubah segalanya, seperti yang telah dilakukan Ed untuknya. Janet mengatakan suara yang dia dengar mengatakan bahwa ingin menyakiti Lorraine. Para Warren, bersama dengan Maurice dan anggota kru lainnya, berkumpul di ruang tamu Hutchison untuk mencoba berkomunikasi dengan roh. Janet duduk di kursi dan mulai berbicara dengan suara Bill Wilkins setelah orang dewasa memalingkan punggung mereka. Ed mengeluarkan kalung salibnya dan meletakkannya di depan wajah Janet, membuat Bill terdengar gelisah. Dia berteriak sesuatu yang tidak bisa dimengerti sebelum semuanya tampak tenang. Para Warren berbicara dengan penyelidik lainnya dengan bukti yang mereka miliki. Anita adalah yang paling skeptis, berpikir Janet sedang bermain-main. Ed juga tampak ragu-ragu sendiri. Para Warren tinggal bersama Hodgson semalam. Janet menemukan dirinya di kamar dengan salib-salib. Mereka semua mulai terbalik sebelum Janet diserang oleh hantu Bill. Teriakannya memperingatkan orang dewasa, yang segera berlari membuka pintu untuk menyelamatkan Janet. Pada kesempatan lain, Peggy membawa Ed turun ke lantai bawah untuk memeriksa masalah air yang menyebabkan lantai bawah tergenang. Peggy mengira melihat seseorang di belakang Ed, tetapi visi hantu Bill ada di air dan menangkap Peggy. Ed membantunya melepaskan diri. Anak-anak menyukai Warren selama mereka tinggal di sana. Setelah Peggy mencatat bahwa mantan suaminya mengambil musik dari rumah, Ed membeli rekaman Elvis untuk anak-anak didengarkan. Sayangnya, Pemuda rekomennya berhenti berfungsi. Tidak gentar, Ed mengambil dan mulai memainkan Can't Help Falling in Love with You. Dia juga meyakinkan anak-anak untuk tidak membiarkan para pengganggu membuat mereka down. Lorraine berbicara dengan Maurice secara pribadi. Dia mengatakan bahwa mereka akan menjadi bagian dari sejarah. Lorraine tidak yakin dengan komentarnya, tetapi dia menambahkan bahwa dia kehilangan putrinya beberapa tahun yang lalu dan telah berharap untuk berkomunikasi dengannya dengan cara apapun jika memungkinkan. Pada malam lain, anak-anak mendengar suara-suara dari dapur. Johnny memutuskan untuk menyelidiki untuk melawan pengganggu ini. Margaret kemudian berteriak saat Janet menghilang. Dia muncul di dapur dengan pisau, dan pintu terkunci. Para orang dewasa mencoba masuk ke dapur saat barang-barang dilemparkan. Mereka menemukan kursi dan peralatan makan pecah di seluruh dapur, tetapi Johnny dan Janet tidak ada di mana-mana. Akhirnya mereka menemukan Johnny, dan Janet terjebak di dalam kotak listrik, mengucapkan pesan yang tidak dimengerti sebelum ditarik keluar. Anita menunjukkan bukti video kepada Warren bahwa Janet sendiri melemparkan barang-barang di dapur untuk memberikan tampilan gangguan, membuatnya terlihat lebih jelas bahwa dia berpura-pura. Peggy mengusir semua orang keluar dari rumah. Kemudian, karena anak-anak juga percaya bahwa Janet berpura-pura, dia memberitahu mereka bahwa akan menyakiti keluarganya jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan padanya. Warren naik kereta untuk pulang, meskipun Lorraine terus mengekspresikan ketidakpastian atas bagaimana Janet tiba-tiba berpura-pura ketika kamera diarahkan padanya. Kemudian, Ed memutar rekaman suara Bill, yang dia sadari terhubung. Dimainkan bersama, pesan-pesan itu terdengar, "Tolong aku! Dia tidak membiarkanku pergi."
Lorraine kemudian terseret ke dalam visi lain. Dia melihat Bill Wilkins yang sesungguhnya, diperankan oleh Bob Adrian, duduk di kursinya, tidak lagi mengancam. Dia berbicara dengan teka-teki kepada Lorraine sebelum biarawati setan muncul di belakang Bill dan membawanya pergi. Hal ini membuat Lorraine menyadari bahwa Bill hanya seorang pion, dan setan ini adalah ancaman yang sesungguhnya. Mereka bergegas kembali ke rumah Hutchins sambil mencoba untuk menguraikan teka-teki tersebut. Ed menyimpulkan bahwa Bill bermaksud mengatakan bahwa mereka perlu menemukan nama setan untuk memiliki kekuatan atasnya. Para Warrens kembali menemukan keluarga terkunci di luar rumah dalam hujan deras. Ed mencoba masuk melalui belakang. Petir menyambar pohon di depan rumah, meninggalkan batang yang tajam yang dikenali oleh Lorraine sebagai hal yang membunuh Ed dalam visinya. Dia mencoba mencari tahu nama setan sebelum menyadari bahwa dia sudah tahu. Dia melihat di Alkitabnya dan melihat dari coretan-coretannya bahwa nama setan itu adalah Vala. Dia bergegas masuk ke rumah untuk menyelamatkan Ed. Ed sebagian buta ketika pipa pecah dan menyemprotkan uap ke wajahnya. Dia tersandung dan diserang oleh The Crooked Man sebelum menemukan ruangan di mana Janet berada. Dia berdiri di dekat jendela saat kaca itu pecah, meninggalkannya celah untuk melompat ke batang itu. Ed bergegas untuk menangkapnya, dengan tepat menangkapnya saat dia memegang tirai yang robek. Lorraine mencapai ruangan itu dan mencoba menyelamatkan Ed, tetapi Vala muncul dan menahannya kembali. Lorraine mengucapkan nama setan itu dan mengutuknya kembali ke neraka. Lorraine berlari untuk menyelamatkan Ed dan Janet di saat yang tepat. Janet baik-baik saja. Di pagi hari, segalanya sudah tenang. Peggy dan Janet berterima kasih kepada Warrens atas bantuan mereka. Teks singkat mengikuti yang menyatakan bahwa gangguan Enfield menjadi salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah. Peggy Hutchins terus tinggal di rumah itu selama 40 tahun hingga dia meninggal di kursi yang sama dengan Bill Wilkins. Para Warrens pulang. Ed mengambil turtablet The Crooked Man dan meletakkannya di museumnya, tepat di seberang Annabelle, bahkan. Kemudian dia mendengar musik bermain dari lantai atas. Lorraine Menken Can't Help Falling in Love with You. Keduanya kemudian berbagi tarian.